lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, jadi kita mulai dulu apa itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan ketentuan tata bahasa yang baik, sesuai dengan EYD. EYD ini ejaan yang disempurnakan, dan hemat menggunakan kata-kata. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan ketentuan tata bahasa yang baik atau sesuai dengan EYD, hemat menggunakan kata. Sedangkan kalimat yang tidak efektif sedangkan kalimat yang tidak efektif ini adalah kebalikannya. Kebalikan dari kalimat efektif ini. Berarti tinggal adik-adik terjemahkan sendiri. Kebalikan berarti kalimat, kalau yang tidak efektif ini kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan tata bahasa yang baik, yang tidak sesuai dengan EYD, tidak hemat menggunakan kata-kata. Nah, itu adalah kalimat tidak efektif. Nah, kemudian lebih jelasnya kita masuk lagi ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ciri-cirinya: 1. Struktur kalimat jelas. Struktur kalimat jelas. Nah, maksudnya subjek, predikat, objeknya itu sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, memiliki makna yang tegas. Memiliki makna yang tegas. Nah, maksudnya yang tegas ini yang jelas. Misalnya apa tujuan kalimat itu, nah tegas tujuannya. Yang ketiga, tidak boros kata. Tidak boros kata. Nah, ini yang paling diperhatikan. Biasanya kalimat tidak efektif tuh katanya yang banyak boros. Nah, itulah ciri-cirinya. Agar lebih jelasnya kakak akan berikan contoh. Nah, ini kakak beri dulu kalimat yang tidak efektif. Contoh yang tidak efektif.
suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Nah, kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena ada dua kata yang maknanya sama dipakai, tak perlu, cukup pakai satu. Contohnya adalah kata sangat sekali. Nah, ini tidak boleh, ini makna katanya sama. Nah, jadi kalau ini yang tidak efektif, jadi kalau kita buang salah satu dari kata ini akan menjadi kalimat yang efektif. Jadi yang efektifnya jadinya kita tinggal buang antara salah satu kalimat ini. Jadi misalnya suasana di rumahnya sangat sepi. Nah, cukup di situ. Nah, ini yang efektif. Atau suasana di rumahnya sepi sekali, boleh. Sangatnya dibuang, ya silakan. Jadi yang mana yang adik-adik mau pakai, yang jelas ini tidak boleh. Ini dua kalimatnya maknanya sama, berlebih. Nah, itu contoh yang pertama. Keduanya lagi yang tidak efektifnya, contoh mereka bekerja demi untuk sesuap nasi. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang tidak efektif. Nah, supaya jadi kenapa tidak efektif? Karena menggunakan dua kata ini, demi atau untuk. Nah, supaya dia efektif, cukup dibuang salah satu. Jadi kalimat efektifnya berarti mereka bekerja, silakan mau pakai demi atau untuk boleh aja, atau mereka bekerja demi sesuap nasi. Nah, nah inilah contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektifnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, baiklah adik-adik, kakak tambah lagi latihannya. Oke, perhatikan di sini. Contohnya, pada pagi ini merupakan pagi yang cerah. Nah, kalimat ini kira-kira efektif atau tidak? Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata pada. Nah, pada ini tidak sesuai lagi, tidak cocok untuk ditambah pada kalimat ini. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, supaya kalimat ini menjadi kalimat efektif, maka kata pada ini kita buang. Kita buang, jadinya seperti ini. Pagi ini merupakan pagi yang cerah. Nah, inilah kalimat yang efektifnya. Kalau di atas ini kalimat yang tidak efektif. Jadi ini kalimat yang tidak efektif.
sedangkan di bawah inilah kalimat yang efektif. Jadi kata pada ini tidak perlu lagi ditulis, nah cukup langsung aja pagi ini, karena penekanan pada itu terlalu berlebihan. Nah kemudian kita lanjut lagi ke contoh yang selanjutnya. Nah perhatikan kalimat ini. Nah di sini katanya seperti ini kalimatnya. Saat itu malam yang penuh bintang. Nah jadi kalimat ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, jadi kalimat ini dikatakan kalimat yang tidak efektif karena di sini ada kata yang. Yang ini berlebihan karena di sini sudah ada kata penuh. Jadi tidak perlu lagi kita tambah yang. Jadi cukup penuh aja. Penuh ini sama artinya dengan yang. Nah, makanya ini berlebihan. Nah, jadi kalimat ini tidak efektif. Nah, supaya dia efektif, yang ini kita buang. Jadi seperti ini dia. Nah ini dia. Jadi ini dia, perhatikan katanya saat itu malam penuh bintang. Jadi inilah yang merupakan kalimat efektifnya. Oke, selanjutnya contoh ketiga, perhatikan. Cerita itu saya sudah tonton. Nah kalimat ini adalah juga termasuk kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena kalimat ini kurang enak didengar. Nah ini tidak efektif. Jadi yang tepatnya supaya kalimat ini efektif, saya sudah ini seharusnya ditukar. Jadi yang jadi efektifnya seperti ini. Cerita itu sudah. Nah jadi sudah saya tonton. Jadi yang betulnya seperti ini efektif. Ini ditukar tempat aja. Nah jadi kalau seperti ini salah. Jadi kalau sudah seperti ini adalah yang efektif, yang betulnya. Oke, selanjutnya kakak kasih lagi contoh yang keempat. Oke, perhatikan kalimatnya. Saya membedah tentang buku itu. Nah, kalimat ini juga kurang efektif. Kenapa? Karena di sini ada kata yang biru ini adalah kata yang membuat kalimat ini yang tidak efektif. Jadi saya membedah tentang. Nah, ini yang menyebabkan kalimat ini tidak efektif. Nah, supaya dia efektif kalimat ini tentangnya dibuang. Jadi seperti ini. Nah, saya membedah buku itu. Jadi itu yang baru tepat. Oke, contoh lain lagi, perhatikan lagi. Setelah bekerja seharian, kemudian Putri beristirahat. Nah, kalimat ini juga kurang efektif karena di sini ada kata yang menyebabkan kalimat ini tidak efektif, yaitu kata yang berwarna biru ini. Nah, ini dia, ini kurang efektif. Nah, supaya kalimatnya efektif, kalian harus buang kata kemudian ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi setelah bekerja seharian Putri beristirahat. Nah, inilah kalimat yang efektif. Nah, inilah
Adik-adik, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe